Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belanja online sudah menjadi kebiasaan hampir semua masyarakat masa kini. Adanya fasilitas dompet digital menambah kemudahan saat kamu belanja online. Mau beli apapun tidak perlu repot-repot lagi. Namun, metode yang dianggap aman ini ternyata juga punya kelemahan loh. Ada yang namanya carding. Sebuah jenis penipuan yang satu ini sangat merugikan, terutama kamu sebagai pembeli. Buat kamu yang ingin tahu lebih dalam lagi tentang pengertian carding, yuk simak penjelasan berikut ini. Eits, tapi sebelum itu, ini ada sebuah cuplikan tentang bagaimana keadaan kasus cybercrime di Indonesia. Selamat menyaksikan. Jumlah laporan kasus cybercrime di Indonesia tumbuh pesat jadi yang terbanyak di dunia. Dari data Asosiasi Fintech Indonesia, pertumbuhan pengguna internet ter-Indonesia adalah yang tercepat di dunia. Sayangnya ini dibarengi dengan banyaknya kasus kejahatan cyber. Di tahun 2016 ada 1.200 lebih kasus cybercrime yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya, jumlah kasus cybercrime yang terbanyak di dunia. Indonesia juga menempati peringkat kedua sebagai negara dengan jumlah hacking atau peretasan internet paling banyak di dunia. Carding adalah istilah yang digunakan untuk berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh dengan cara ilegal. Pelaku carding biasa juga disebut dengan carder. Sedangkan sebutan lain untuk jenis kejahatan yang satu ini adalah cyber fraud atau penipuan di internet. Karena biasanya seorang carder melakukan pencurian data di internet. Di sini terdapat dua ruang lingkup kejahatan carding, yaitu nasional dan transnasional. Kejahatan carding nasional adalah carder yang melakukan pencurian data dalam lingkup satu negara, misalnya di Indonesia. Jadi carder ini hanya melakukan kejahatannya di Indonesia. Sedangkan kejahatan carding transnasional adalah carder yang melakukan pencurian data melewati batas negara, sehingga proses hukumnya dilakukan dengan menggunakan hukum tersendiri. Misalnya, seorang hacker Indonesia melakukan carding di Malaysia. Meski carding adalah kejahatan yang tidak terlihat secara langsung, tetapi dampak yang ditimbulkan bisa sangat besar. Karena carding merupakan cybercrime kalau ditindak lanjut berdasarkan aktivitasnya. Contoh kasusnya yakni menggunakan nomor rekening orang lain untuk berbelanja online dan memperkaya diri sendiri. Sudah pasti nomor rekening yang digunakan itu ilegal dan yang menjadi korban adalah pemilik nomor rekening tersebut. Dan berikut ini ada sebuah cuplikan tentang berita cardingan yang ada di Indonesia. Kasus akses ilegal kartu kredit kembali terkuak. Kali ini pembobolan kartu kredit atau disebut carding. Para penjahatnya adalah pemilik agen wisata kekinian yang menggunakan selebritas sebagai sarana promosi. Setidaknya 6 selebritas digait untuk mempromosikan agen wisata online tersebut. Bahkan 2 diantaranya, Gisela Anastasia dan Tias Mirasih, kepada polisi daerah Jawa Timur mengaku mendapatkan tiket gratis. Pernah dapat uang, Mbak? Enggak pernah, kita tidak berbayar, jadi endorsement ini hanya daftar jasa. Dapatnya apa? Tiket, sama tiket saya hotel, voucher hotel. Berapa kali Mbak menerima endorse-nya? Aku satu. Sorry, approaching-nya Langsung. Instagram. Kalau saya melalui Instagram dan juga WhatsApp pribadi asisten saya. Begitu. Cara personal nggak kenal, Mbak ya? Cara personal kita nggak kenal, tapi melalui proses dari endorsement kemarin mereka mendekatkan diri juga, Jadi kenal. muncul. Sebelumnya mah nggak kenal. Jadi kenal. Akhir Februari lalu, polisi telah menangkap 4 orang pembobol kartu kredit yang dibelikan tiket pesawat dan pemesanan kamar hotel. Selain tiket pesawat gratis, para tersangka juga memberi para selebritas yang di-endorse kamar hotel dengan diskon besar. Tim Liputan, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Dan pada akhirnya yang bisa kita sederhanakan adalah bahwa semakin berkembangnya suatu teknologi, maka pasti semakin berkembang pula pola kejahatannya juga. Karena kejahatan tetap akan ada dan itu sudah menjadi ketetapan alam ini. Menurut hukum kekekalan energi, energi itu tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi energi hanya dapat berubah bentuk. Dan mungkin ini yang bisa kita jadikan patokan bahwa dimanapun kita berkembang dan maju, kejahatan tetap akan ada di situ dan terus mengikuti kita. Tapi bukan dengan cara yang sama, kejahatan tetap akan ada, tapi dengan pola yang berbeda dari sebelumnya.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di-share kepada yang membutuhkan, diri sendiri, keluarga, sahabat, dan orang lain di sekitar kita.